Jadi aku nyalain TikTok, upload 4 video isinya cuma marah-marah doang. Aku tinggal setelah siaran selesai, aku cek HP ku kok panas. Panas. Ternyata Demam. iya demam, COVID kali COVID kena ya, gitu iya. kan. Ternyata pas aku cek teh, oh yang nonton 4 juta ya. Tinggiku tuh cuma 152 atau 153, beratku 75. Dulu aku juga begitu. Ya orang gua nggak ngerasa jelek, ya ngapain gua kayak gini? Makan kayak gini apa Ini segala caraku macam. mencintai Ini diriku cara sendiri gue gitu terserah ya. gue. Ini kan badan gue terserah gue lah. Mungkin aku perlu dibantu opening dong, gimana bisa Oke. openingnya? Halo teman-teman Mas Aji. Ini aku Sarah Tobing. Kita akan ngobrolin tentang apa aja yang ada di kepala kita. Jadi nggak ada rundown. Oke, aku gantian menyapa ya berarti. Iya. Oke. Halo semuanya, kita kembali lagi di Pulinan Selaras. Nah, seperti biasanya Pulinan Selaras itu obrolan dengan teman saya terkait dengan berbagai hal yang ada kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, kali ini saya bersama Sarah Tobing. Tentang kesehatan mental. Oh, baru tahu ya kalau ini baru mau ngomongin kesehatan mental ya. Oke. Atau kita ganti tentang olahraga dan fitness, fitness, beauty iya, itu iya. boleh. Kalau Iya. kesehatan mental ya wes aku jawab aja deh. Aku jawab aja deh. Ini ngobrol santai aja Oh, sih. iya, santai, Ya kan, santai jadi ya. bukan konseling, karena kalau Oke. konseling kan Bayar. langsung direkam. Enggak. Langsung semuanya. Ya. Apa kabar? Sarah Tobing. Alhamdulillah Apa baik. sih? Sarah. Sarah ya. Sarah. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Aji apa kabar? Kabarku ya gini-gini aja ya. Which is baik. Ya ups and down, Ups kadang and down. baik, kadang sehat fisik sih, Sehat tapi nggak fisik. tahu mental sehat atau enggak. Which is baik. Ya Aku- mental sehat. Nah, rahasia. Rahasia dong. Halo. Nah, aku mau nanya, penasaran. Apa tuh? Bridgingku bagus ya? Bagus. Ngintip sana soalnya. bagus. Aku perlu diajari sebagai host ya. Iya, gimana? Setauku itu kan kamu dari konten kreator dulu, lalu Ya, ke siaran. dunia radio ya, penyiar. Kebalik. Oh, balik. Aku dulu tuh produser dulu di radio, baru habis itu siaran, habis itu tidak sengaja tercemplung di dunia konten kreator ini. Oh. Baru habis itu Salah siaran berarti lagi. pertanyaannya, Mas. Gimana sih ini Oke. produsernya? Iya. Ah, dari konten kreator dari penyiar penyiar dulu, ke konten kreator. konten Nah, kreator. berarti pertanyaannya, sejak kapan kamu kok punya dorongan untuk Siaran dari apa? penyiar lalu ke konten kreator? Oh, kalau misalnya jadi penyiar itu sebenarnya waktu aku lulus kuliah, itu aku jadi produser dulu di radio Kuliahmu apa di? di IKJ Seni Rupa. Oke. Itu juga Agak nyambung gak sih kalau dari jauh Jauh kan? dong. Seni rupa itu Seni kan rupa itu visual kan, ya, maksudnya Mm-mm. lukis gitu. Digital aku animasi. Oke. Jadi aku dulu tuh sarjana multimedia, sarjana animasi, terus jadi produser dulu, produser radio. Habis itu aku ditarik jadi penyiar malam dulu di salah satu radio, bukan di sini. Habis itu Di tetangga ya. di tetangga. Habis itu pandemi. Oke. Aku sebenarnya nggak di-cut sih waktu itu, cuma mungkin karena load kerjanya itu jadi lebih sedikit. Jadi aku coba untuk mencari satu platform sih, karena waktu itu terjadinya jadi content creator, waktu itu aku lagi depresi. Pas banget ya. Iya. Pas banget. Pas, Ini cocok bukan dengan self diagnose ini ya. soalnya. Iya. Waktu itu emang lagi gitu kan. Iya. Terus gimana ya caranya supaya aku tuh bisa keluar ngomongin apa yang aku rasa, tapi platformnya nggak ada orang yang tahu. Oke. Jadi Dulu- semacam katarsis gitu ya, semacam Yes. kamu mencari ruang untuk kamu Meledak. emotional dumping ya, Betul. menumpahkan Betul, karena waktu itu unek-unekmu gitu. waktu itu tuh aku siaran pagi, terus kerjaan waktu itu aku juga jadi art director di beberapa perusahaan juga. Jadi ini berarti- banget iya, meledak. berarti di waktu yang bersamaan Yes. kamu sempat berada handle Iya, tak beberapa kiri kanan penuh. Iya, beberapa Perusahaan kerjaan ya. kerjaan. Terus waktu itu lagi ada kejadian di bagian asmara, Relasi. relasi. Cinta.
relasi. Waktu itu aku pengen menumpahkan itu, tapi karena 10 menit lagi aku siaran, terus teman-temanku belum pada bangun, jadi aku nyalain aja deh, aku download TikTok. Karena waktu itu TikTok belum segede ini. Oh, belum seramai sekarang. Belum ramai TikTok. sekarang. Jadi aku nyalain TikTok, upload 4 video, isinya cuma marah-marah doang. Aku tinggal setelah siaran selesai, aku cek HP-ku kok panas. Ternyata iya demam, COVID kali kena gitu kan. Ternyata pas aku cek teh, oh yang nonton 4 juta ya. Oh ya? Dalam waktu 4 jam itu, dalam waktu 4 jam itu jadi ada yang 1 juta. Orang suka lihat kamu marah. Mungkin itu satu karena relatable juga. Jadi relatable-nya relatable karena mungkin mereka nggak bisa punya platform, nggak bisa caranya berkomunikasiin perasaan mereka. Nah, ada nih Sarah Tobing, oh dia berhasil bikin gue ngerasa gue nggak sendirian nih. Jadi aku basically kayak badut lah dulu. Oh, gitu. Kayak badut. Kamu jadi merasa kayak badut di iya situ. di situ karena kan itu ceritaku kan, tapi kenapa orang-orang ketawa ya? Gitu dulu. Nah, itu awal mulanya ya, awal mulanya dari dan penyiar dari lalu penyiar ke content creator. Sebenarnya nggak langsung jadi content creator dengan titel sekarang influencer atau apa. Seleb TikTok. Seleb TikTok itu belum aku bisa terima tuh karena kan it's a sudden fame kan, langsung langsung tiba-tiba apa kayak apaan nih, kayak aduh ntar dulu deh, langsung aku agak melipir sebentar, terus lambat laun jadi kayak ternyata enak juga punya platform, bisa berkomunikasi dengan orang yang gak aku kenal. Ternyata aku bisa in a way membantu mereka rilis perasaan mereka yang gak bisa mereka ungkapkan itu lewat congor mulut lambeku. Senjata andalan dirimu. Senjata pamungkas ulur itu ceritanya. Oke. Gitu. Nah, di awal kan kamu merasa sebagai badut ya. Tadi ketika aku hanya mengutip apa yang kamu katakan, kamu merasa sebagai badut, tapi lambat laun seperti kamu ceritakan tadi, ternyata itu bisa menjalin komunikasi atau relasi dengan orang yang lebih banyak. Dan bahkan sampai sekarang kamu dicitrakan sebagai orang perempuan yang independen. Itu pura-pura aja tahu. Gimana kamu menilainya gimana? Kamu setujukah dengan itu atau ada pendapat lain? Enggak, mungkin di pandangan lingkungan atau stereotip perempuan independen adalah, mungkin ya aku could be wrong, adalah perempuan yang punya opini kali. Jadi karena kebanyakan perempuan itu takut dalam tanda kutip terlihat vokal, jadi ketika ada 1 orang atau 2 orang perempuan yang punya opini itu terlihat anjir keren banget. Padahal it's my daily basis, aku tiap hari kayak gini. Jadi ketika ada tiba-tiba ada podcast yang ngundang atau ada event yang ngundang sebagai Sarah Tobing wanita independen, enggak anjir gue cengeng kayak gitu. Jadi ya mungkin itu bisa dibilang sebagai hal yang tidak sengaja terjadi kali. Tapi dari dirimu sendiri berarti kurang setuju kalau dicitrakan seperti sebagai itu. Wanita independen. Setuju sih Mas, tapi sebenarnya aku pengennya lebih kayak. Tapi kan kamu ada keberanian kan sebenarnya, keberanian untuk kayak kalau kamu merasa aku nggak suka, ya udah aku akan ngomong nggak suka gitu. Right. Tapi sejujurnya menurutku ya, kalau sekarang ini banyak banget kok sebenarnya perempuan menjadi independen itu just because they have to be independent. They have to be in survival mode. Karena sejujurnya siapa sih yang gak mau ditayang-tayang? Ayo sini aku bawain, ayo sini aku beliin makanannya, kayak gitu-gitu. Cuma some women memang harus menjadi independen karena siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, lewat platform si Dada Kalkun itu. Dada Kalkun kan TikTokku. Kadang-kadang banyak juga perempuan atau sebagian kecil laki-laki juga suka ikut nimbrung di situ, berbicara kalau iya bener Kak, aku juga capek untuk jadi ini, mempunyai stereotip ini sekian-sekian. Karena dengan punya stereotip wanita independen itu seakan-akan kita tuh gak boleh ngeluh, nggak boleh blunder. Nah ini makanya aku takut banget kalau ngomong di podcast yang serius, karena aku tuh takut blunder.
Ih takut banget Mas. Ini kan podcast nggak serius lah Nggak di serius. sini. Mas Osni, Jadi ya, sekrupnya nggak digendorin apa-apa. Jadi aku takut banget salah ngomong Iya. gitu, takut blunder, takut menyinggung golongan ini atau komunitas ini, kayak gitu-gitu ceritanya. Oke. Apa Selesai. momen terendah dalam hidupmu? Karena aku selalu penasaran gitu ketika ketemu orang. Salah satunya aku melihat kamu memang punya karakter gitu. Maksudnya kamu punya ya apalagi dengan platform di TikTok kamu vokal dan sebagainya. Pasti tersusun atas masa lalu yang betul. Ya kan? Betul. Apa satu momen yang paling berat. Iya. Yang paling berat dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi itu adalah ketika aku SD menuju SMP. Keluargaku itu kena kasus pencucian uang. Tapi yang melakukan itu bukan keluargaku. Jadi yang melakukan itu adalah salah satu relasi keluarga. Ya, oknum lah maksudnya. Oknum adalah oknum, tapi rekening yang ada di data itu adalah rekening ibuku. Jadi karena si oknum itu melarikan diri, yang diambil adalah keluargaku. Singkat cerita, dari situ semua aset keluargaku disita. Termasuk rumah, tabungan, dan segala-segala macam itu diambil mendadak. Aku yang waktu itu masih cimit ya, masih belum bisa. Usia berapa? Usia berapa ya? 12. Dimulai dari umur 12 tahun sampai kelas 1 SMP menuju kelas 2 SMP. Jadi kayak sekitar 2 tahun lah. 2 tahun tuh sebenarnya sebentar ya. Cuma kayak Rosone koyo 1015 tahun. Oh ketika itu maaf ibu dan bapak di penjara. Iya, di penjara. Itu selama 2 tahun. Sebenarnya di penjara itu selama setahun. Cuma proses pengadilan, proses apa itu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun lah. Nah karena aku belum mengerti cara memformulasikan perasaanku waktu itu. Karena aku sendiri akhirnya di Jakarta kan. Kamu tinggal di Jakarta? Kasusnya itu di Sulawesi. Bapak ibu tinggal di Sulawesi atau? Enggak, bapak ibuku di Jakarta, cuma kasusnya itu terjadi di Sulawesi. Nah jadi aku di rumah yang masih megah waktu itu sendiri, cuma sama mbakku yang akhirnya dengan berat hati dia juga harus pulang kampung karena kan nggak ada yang ini kan ya. I understand, fully understand. Terus aku tuh kayak gimana ya? Aku tuh ngerasa sedih apa ya? Kayak apa ya? Kayak ini apa ya? Aku melarikan diri dengan cara, bukan melarikan diri sih. Coping up-nya itu adalah mengajak teman-temanku saat itu untuk ayo kita hangout, tapi hampir tiap hari. Karena aku dapat suntikan dana karena aku nggak tahu dong ini kondisi mama papaku tuh gimana, tapi duitku tuh ada sebenarnya. Karena ya ada lah, aku lupa dapat duit dari mana, lumayan banyak untuk ukuran anak SD dan SMP. Jadi ya kamu ini raktir teman-teman, jajanin gitu. Mau apa aja terserah kayak gitu. Tapi itu jadi bumerang Mas. Bumerangnya adalah karena gosip mama papaku itu menjadi narapidana itu sudah ada di teman-temanku saat itu. Jadi instead of sekolah, circleku, setauku di circleku aja. Cuma untuk satu sekolah aku nggak tahu. Jadi instead of mereka itu menguatkan aku ya, namanya anak kecil juga ya, kita nggak pernah tahu ya. Jadi mereka kayak iya deh si paling orang kaya, kita nggak kaya kayak lo kali, kita juga nggak bisa hangout weekend tiap hari kayak lo. Aku bingung karena I was trying to be nice to them because I was lonely, tapi itu ternyata menjadi bumerang buat aku. Nah itu adalah titik dimana kayak apa sih yang sedang terjadi gitu, karena mama papaku di sana aku nggak tahu keadaannya gimana, terus aku di sini juga tidak punya teman, aku sakit pun aku bingung cara ngomongnya seperti apa. Kemudian kejadian yang kedua lagi adalah ketika rumahku yang asli itu tiba-tiba dijual, namun aku masih bisa ke sana. Yang bikin aku down banget itu adalah AC kamarku tuh nggak ada. AC kamarku itu ternyata dijual, jadi dipretelin satu-satu gitu loh, supaya
apa ya waktu itu? Aku bisa salah karena ini udah lama banget, udah 12 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu. Kayaknya barang-barang itu dijual supaya gak semua yang disita. Jadi apapun yang masih bisa dijual deh. Untuk biaya apa itu? AC, iya, termasuk AC. Dan akhirnya rumah. Yang bikin aku kayak, aduh, apaan sih nih kayak even my sanctuary, my safest zone itu hilang gitu, which is AC. Aku tuh cuma pengen ada satu sangkarku supaya aku tuh bisa merasa aman dan tenang. Sekarang juga diambil. Itu adalah pertama kalinya aku mendeteksi rasanya patah hati tuh ini ketika aku SD waktu itu. Ya udah habis itu kayak makin chaos sih. Cuma kalau aku ceritain semuanya sampai akhir bisa sampai jam 6:30 malam nih Mas. Makin chaos, Bayu panjang banget ceritanya. Mungkin episode yang kali ini dulu kali ya. Cuma kalau episode lain kayak gitu. Gitulah, itu sangat tidak bisa aku. Jadi momen banget. Paling inilah ya. Kamu merasa gelap lah di situ ya. Gelap banget karena sampai sekarang pun aku nggak bisa percaya kalau gila ya gue bisa melewati itu semua sendiri all by myself. Iya. Nah kalau itu tadi terjadi ketika SMP, ya kan, dan bapak ibu di penjara 2 tahun, setahun, tapi prosesnya 2 tahun. Iya. Setelah itu terjadi, ketika kamu SMA dan kuliah, kemungkinan ya, correct me if I'm wrong, mungkin kejadian itu masih jadi hal yang kayak nggak enak gitu. Lumayan, ya kan? Lumayan. Bahkan mungkin sampai sekarang gitu masih mungkin terbawa sampai gitu. Sekarang tipis lah. Iya. Lalu gimana kamu melewati itu semua, melewati hal-hal yang nggak nyaman buat kamu alamin gitu? Yang bisa aku bilang itu adalah semua yang aku lakukan dan lalu itu semuanya aku lalui secara bertahap. Tentu saja dengan masa lalu yang agak trembling itu perjalanannya gak sempurna. Aku pasti membuat banyak sekali kesalahan. Contohnya misalnya kayak ketika aku menerima bahwa mantan ibu dan bapakku adalah mantan narapidana, itu tuh ada insecure sedikit. Gak sedikit yang bohong anjing, banyak. Banyak lah, mak bapak lu napi itu kayak lumayan agak itulah chaos. Nah dari situ aku nggak mikirin diriku sendiri. Jadi apa sih rasanya tuh kayak ya gimana sih cara menerima itu tuh gimana, karena aku masih kecil kan. Dan itu kan bukan sesuatu yang umum gitu. Itu tuh bukan bukan suatu hal yang kayak lo beli es doger gitu kan, enggak. Semuanya pasti ngalamin gitu kan. Itu tuh kayak contoh-contoh kasus khusus gitu loh Mas Aji. Jadi dari situ bisa efeknya kelihatan di badanku membengkak sekali dulu. Waktu aku sekolah itu bengkak sekali. Aku ada rasa minder, for the very first time ada rasa minder. Terus aku juga mengalami fase pertama obesitas. Terus kalau untuk hubungan relasi pertemanan, of course aku bisa menjadi sangat yes man. Jadi aku people pleasing. Apapun yang lo mau akan gue lakukan asal lo jadi teman gue. Itu udah lumrah banget di masa lalu aku dulu. Yang namanya aku dibully just because I was ugly as fuck back then. Tapi aku masih ada vokalnya nih. Dari dulu emang sebenarnya udah vokal ya. Cuma formulanya belum agak terarah seperti sekarang. Jadi yang namanya dibully ada, yang namanya insecure ada, yang namanya self harm dulu ada. Dulu waktu aku SMA, dan itu bukan suatu hal yang aku glorifikasi sama sekali, bukan suatu hal yang anjing keren banget lu dulu. Itu aku sadar bahwa aku caper. Tapi nggak tahu caranya gimana karena it was too extreme for a child. Jadi gimana ya caranya? Tentu saja orang mencari cara sehingga tentu saja mama papaku nggak tahu, yang tahu cuma beberapa temanku. Dan the way I see love, it's quite different dibanding orang lain. Itu berbeda. Gimana kamu? Aku tuh kalau waktu aku itu seperti apa? Dulu ya, waktu aku masih agak puzzle-nya belum tersusun nih. Kalau sekarang udah lumayan tersusun meskipun masih ada missing piece. Kalau dulu tuh aku tuh nggak bisa yang namanya menerima kasih sayang. Karena I don't feel like I deserve that. Jadi aku tuh cuma suka bagian ngejar. Tapi ketika mereka kayak, hai Sarah, lari aku ke Rusia.
Itu bisa dikatakan itu trauma respons. Trauma respon karena aku sangat suka merawat orang. Karena aku tahu rasanya di abandon. Tapi please do not teach me to be someone that you're going to love, karena itu pasti bohong. Karena pas masih kecil kan aku kira mama papaku tuh gak sayang sama aku kan, kok tiba-tiba ada ini, kok tiba-tiba ada ini. Hello, gak ada yang ngasih tahu ABC 1 tambah 1 sama dengan 2 dulu. Jadi semua hal tentang cinta, tentang perasaan, tentang kasih sayang itu aku pelajari sendiri. Salah gak salah, yang penting aku mau belajar. Karena itu rasanya lonely banget Mas Haji. Lonely banget, gila. Jadi itulah waktu masa muda dan remaja, cara aku melihat cinta itu seperti itu. Cinta adalah the way I take care of you. Tapi ketika kamu kasih ke aku nggak tahu caranya gimana. Jadi ya udahlah, daripada aku salah, aku cabut aja deh gitu. Berarti karena kejadian itu, kamu menganggap kejadian itu sebagai hal yang sepenuhnya itu buruk kah atau? Oh enggak. Karena Mas Haji, itu aku bersyukur banget itu terjadi. Meskipun itu suatu hal yang bukan aku minta ya. Tapi kalau misalnya kejadian itu tidak terjadi, aku gak akan solid ini sekarang. Meskipun it takes a lot of time to be like this now. Tapi aku sangat bersyukur kalau itu sudah terjadi dan sudah menerima 150.000% itu semua terjadi. Kalau misalnya orang nanya, lu mau putar waktu nggak, lu mau ngebenahin apa gitu, nggak ada lagi Mas Haji, karena ini sudah terjadi sebagaimana mestinya. Sudah, udah. So Wes, aku udah menerima, sudah semuanya seperti itu. Dan aku termasuk orang yang kan cukup sering ya dengerin curhatan orang, ketemu orang gitu. Dan secara observasi psikologi biasanya akan kelihatan orang-orang yang punya karakter solid itu seringkali bahkan selalu punya masa lalu yang tidak mudah gitu. Masa lalu yang agak disturbing ya. yang menyakitkan gitu kan. Iya, yang menyakitkan. Tapi waktu kamu mengalami itu, kamu merasa punya support system atau enggak? Bahkan mungkin setelahnya ya, waktu SMA, waktu kuliah, bahkan mungkin sekarang. Kamu punya support system enggak? Kalau waktu kejadiannya pas banget di hari itu, aku, karena mungkin anak kecil itu bukan barang, bukan uang yang mereka inginkan, tapi kan kasih, kan, rasa aman. Dan ketika rasa aman dan kasih itu tidak ada, of course aku tidak merasa punya support system. Waktu kamu anak pertama, aku pertama, adik-adikku dulu, wah chaos juga tuh mereka. Aku nggak tahu cara mereka coping traumanya. Cuma kalau sekarang lihat dari packagingnya sih ya it is what it is juga sih ya. Kayak ya udah deh gitu. Terus waktu itu kamu tidak mendapatkan support system gitu. Support system enggak ada. Dulu waktu aku kecil, waktu kejadian itu terjadi, apalagi dengan peristiwa aku dijauhin secara perlahan oleh teman-temanku, itu juga kayak aing salah apa gitu. Tapi waktu aku SMA, aku baru bertemu dengan beberapa teman-teman baik yang puji Tuhan sampai sekarang tuh masih bersahabat dengan baik. Itu aku ngerasa mereka memberikan support yang terbaik yang bisa mereka berikan sama aku. Karena kita semua anak kecil kan waktu itu SMA, apa yang bisa kita lakukan ya untuk menyelamatkan Sarah Tobing. Jadi that's the best that they could do waktu itu, dan sangat amat saya hargai kayak gitu. Dan caramu untuk melalui itu semua salah satunya adalah dengan kamu berusaha baik dengan orang, tapi di satu sisi kamu juga ketika ada orang yang baik sama kamu kayak aneh, bingung gitu karena itu kontradiktif sekali. Di satu sisi aku pengen disayang, tapi aku nggak tahu rasanya dan caranya untuk menerima sayang tuh piye. Sampai sekarang seperti itu? Enggak, mudah-mudahan masih ada enggak. Ini ya, tipis lah, tapi masih bisa aku handle. Adjustment. Langsung tembok gini takut gue. Kan temponya takut berantakan ya. Nah ini mungkin teman-teman ada yang lihat mengalami hal yang tidak mudah, tapi mereka merasa tidak punya support system.
Kalau apa inimu? kata-katanya? Iya, Kata-kata tuh saranmu hari ini. atau mungkin bukan kata-kata hari. TikTok hari banget ini. ya. Nanti tinggal dipotong ya kan. Sebenarnya aku pernah ngobrol sama salah satu teman baikku juga. Ini mungkin bisa salah bisa benar Mas Haji. Yeah. Tapi ketika kita merasa tidak ada support system sama sekali, sebenarnya ada. Tapi nggak berasa karena mungkin nggak cukup. Jadi menurut aku ketika kamu merasa nggak ada support system itu, coba melihat agak jauh jarak pandangnya. Pasti ada kok 1 atau 2 orang, meskipun dia itu orang yang tidak begitu kenal sama kamu. Even gini, aku tuh selalu punya kebiasaan untuk to be bukan over friendly ya. Temenku suka bilang aku tuh over friendly karena aku tuh suka sekali senyum. Karena aku ngerasa 1 orang yang senyum di jalan itu bisa menyelamatkan 1 orang. Karena when you are having a bad day, terus tiba-tiba ketemu sama tukang parkir menyapa kayak, "Yo Mbak, apa kabar?" Itu rasanya kayak, oh my god, gue ada artinya buat tukang parkir itu, nyet. Jadi coba melihat pandangannya tuh agak jauh pandangannya. Mungkin lo bisa merasakan support system itu dalam bentuk apa aja. Tapi kalau misal bener-bener gak ada support system, ketahuilah teman-teman, gak ada satu hal yang didesain sama Tuhan secara percuma. Gak ada satupun blueprint yang diceritakan, yang diketik oleh Tuhan itu just because Tuhan tuh iseng. Itu gak ada, pasti ada. Meskipun baru lo rasain 22 tahun kemudian. Aku juga baru ngerasain efeknya tuh puluhan tahun setelah. Oh ternyata koyo ngene lho masuk Tuhan, supaya aku tuh gak culas, aku gak sombong, aku gak ini gak itu. Ketika terjadi kita mungkin gak tahu maknanya apa gitu ya. Nggak, pasti gak tahu loh, pelangap-pelongo ngangong-ngangong kayak aing kesurupan. Isinya kan kayak marah. Aku ngalamin ini gitu. Banget karena aku dulu sangat rajin gereja, terus sekolah minggu dulu tuh aku kan. Terus di gereja tuh selalu diajarkan bahwa kalau kamu tuh berbuat baik pasti dapetnya baik juga, nggak ada bencana. Terus gue mikir sama Tuhan, gue perasaan nggak pernah nyopet deh, tapi kenapa kayak begini jalan cerita gue gitu. Tapi balik lagi, apa yang kita dapat itu buahnya akan manen setelah kita udah siap nerima gitu. Pas kita udah siap panen, baru buahnya manis. Gitu. Sudut pandang yang lebih luas itu tadi ya. Iya, sudut pandang yang lebih luas. Termasuk menyikapi ketika kita merasa nggak punya support system. Bisa jadi karena ada. Iya, hanya saja sudut pandang kita kurang luas gitu. Betul. Atau bahkan mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Iya, aku tapi punya pertanyaan buat Mas Haji. Loh, ini gantian ini. Berarti aku yang ditanya ya. Gantian. Tanya ini ya, pilihan ganda ya. Enggak, esai. Waktu aku ngerasa nggak punya support system itu, aku tuh lebih nyaman merasa aku tidak punya support system. Jadi aku punya alasan untuk tidak bersyukur. Pertanyaannya apa ya? Bukan pertanyaan kan? Tapi itu pernyataan. Pernyataan tapi sharing, is it a good thing or a bad thing sebenarnya? Jadi perasaannya ketika you are allowed to be angry, you are allowed to grieve, itu jauh lebih nyaman ketika lu memaksa diri lu untuk bersyukur. Untuk kayak coba deh ngeliat sekitar, pasti ada kok support system lu. Gak ada kok. Kayaknya lebih nyaman gue mengurung diri gak sih? Itu pertanyaan apa pernyataan ya? Gak usah dijawab deh kalau misalnya gak nyambung. Mungkin ini sih kalau aku sedikit ini ya memberi tanggapan ya. Jadi kayak ketika kita mengalami sesuatu yang gak ngenakin, biasanya kan ini persoalan ego juga kan. Maksudnya ego kita jadi kayak terluka gitu kan. Dan ketika ego terluka, dia akan membentuk defense mechanism. Mekanisme pertahanan dirinya akan jadi sudut pandangnya jadi sempit gitu. Kayak oke, kok aku sendirian. Jadi semuanya kayak diarahkan melihat diri gitu. Tapi lupa untuk menyadari orang-orang di sekitar yang mungkin ada sebenarnya yang menjadi support system kita gitu. Make sense. Tapi di sisi lain, kejadian yang nggak ngenakin seperti itu, pahitnya kan menyadarkan kita bahwa kita ini hidup ini kan aloneness ya. Ya. Maksudnya
sendiri. sendirian. Emang sendiri. Ya, sendirian ya. Emang sendiri. Emang sendirian, Cuma kita doang aja yang bisa yang bisa ngebuat kita bangkit lagi itu cuma kita doang sebenarnya. Iya. Kalau menurut aku ya. Tapi aloneness itu nggak selalu jadi loneliness. Maksudnya sendirian. Sendirian Iya. itu belum tentu terus bikin orang kesepian. Tergantung bagaimana kita berteman berteman dengan kesendirian aku itu setuju kan. banget. Gitu, kan. Aku setuju sekali. Dengan menyadari bahwa diri kita sendirian, Iya. maka kita akan mengurangi kesepian kita. Betul. Gitu. Aku setuju sekali Iya. itu. Karena banyak juga kok yang udah lagi rame-rame tapi tetap ngerasa sendiri, kesepian. Itu iya, pasti itu kan juga ada. bisa terjadi seperti Bisa itu. terjadi. Ya. Seperti Nah, kalau itu. ngomongin Gen Z ya, kamu termasuk Aku milenial, tapi marketku Gen Z. milenial ini tapi ya milenial mau ke Gen Z kan? Enggak, Karena aku jauh. milenial senior, kamu berarti milenial ya. Aku Iya. 93. Iya. Emang tuh mepet Gen Z ya? Kelihatan ya, maksudnya dibandingin aku. Oh iya, kakak, iya. Aku Kalau 83 soalnya. Oh iya, aku milenial mepet Gen Z, betul. Dikit lagi Gen Z sih. Aku, Iya, aku iya. termasuk milenial juga Oh, kalau iya, di iya, kategori itu, tapi iya, iya. senior kan, maksudnya Senior jauh banget, lebih- senior banget. Terima kasih Senior atas penegasan. banget. Sorry. Iya, nah ketika kamu di TikTok kan sering bertemu atau mungkin berinteraksi dengan Gen Z. Gen Z salah satunya adalah concern atau cenderung mengeluh tentang kesehatan mental. Yes. Ya, dikit-dikit mental health, Yes. dikit-dikit healing. Oh, Mas Aji juga menyadari itu? Iya. Iya, karena aku di tengah-tengah ya, karena Oke. generasi boomers, Gen X, Ya. itu cenderung abai terhadap kesehatan mental. Ya kayak gue kuat kok. gitu Iya, kan. bersyukur aja ya, deketin diri ke Tuhan dan Iya, sebagainya. betul. Itu nggak sehat. Iya. Tapi di satu sisi generasi yang juga curhat ke aku adalah orang-orang yang jauh lebih muda. Iya. Mereka cenderung lebay terhadap kesehatan mental. Oh, gitu. Iya. Oh, well, oke. Itu pun juga nggak sehat Nggak gitu kalau sehat. terus self diagnose dan sebagainya. Tapi gimana pendapatmu? Maksudnya pendapat Tuhan juga belum tentu benar gitu. Kalau kamu Pendapatku yang juga, sudah- apalagi aku ya. Pendapat aku juga belum Iya. tentu benar. Iya. Kalau dari kacamataku itu adalah mungkin mereka menemukan komunitas, bukan Oke, komunitas. iya. Apa ya? circle atau Circle. kayak apa? Just because they feel the same. Oke, karena ini mungkin pengaruh sosial media. Bisa jadi karena misalnya ada satu orang yang sudah terdiagnose mungkin, terus dia mempunyai platform yang cukup besar, terus dia memberikan beberapa tanda-tanda itu sebenarnya itu tidak bijak juga sih ya, karena pasti akan ada Self diagnosenya. self diagnose kayak gitu-gitu. Gue juga kayak gitu lagi, apa gue punya ADHD ya? Karena gue suka lupa lagi mau ngapain. Apa jangan-jangan gue punya ADHD kali ya? Nah, dari satu komen gitu misalnya, ada lagi yang komen, gue juga gitu lagi anjir, jangan-jangan kita sama lagi. ADHD gang. They are glorifying the idea of mental illness. Kayak gitu kalau menurut aku. Jadi sebenarnya ada dua hal sih yang bisa kita ambil di situ. It's a good thing because pertama aku ngomongin yang bagusnya dulu ya. It's a good thing because the awareness is there. Dan mereka menemukan komunitas bareng-bareng, jadi mereka tidak merasa sendiri. Tapi sisi buruknya adalah self diagnose itu semakin menjamur sebenarnya. Iya, karena Kayak for gitu-gitu. the sake of hanya dapat teman kan. Yes, Maksudnya kayak, yes. aku ada satu Bener. yang sama Komunitas. dengan diriku, Iya, identitasnya gitu. sama gitu ya. Karena mungkin pandemi tuh lumayan gede banget sih ininya. Kalau impactnya kalau dari aku ya, karena orang tuh jadi kehilangan cara berkomunikasi, orang tuh jadi malas untuk keluar rumah, orang jadi kesepian, orang jadi kesepian. Nah, kebetulan ada platform sosial media sekarang yang bentuknya banyak banget. Terus just because they feel the same, oh I have friends now. Ya, identitas Gitu. yang sama. Yes, identitas yang sama. gitu Iya. ceritanya. Tapi di kejadian atau bisa dikatakan apa ya, kecenderungan seperti itu sebenarnya kan ada hubungannya dengan mencintai diri sendiri. Kalau kita tidak kuat mencintai diri sendirinya, kita gampang sekali terpengaruh dengan self diagnose atau mungkin temanku ngikut sana, ya udah aku ke sana, temanku ke sini, aku ke sini gitu. Nah, kalau menurutmu gimana mencintai diri sendiri itu Waduh, berat seperti apa ini?
Berat. Atau gini aja, gimana caramu mencintai dirimu sendiri? Aku. Atau sebelum ke situ, sudahkah kamu merasa mencintai Of dirimu course, 100% yes. Sudah How? sangat. How? How? Kalau aku To love caraku yourself. sayang sama diriku sendiri adalah ketika aku buat salah, selain aku minta maaf sama orang, aku selalu minta maaf sama diri sendiri. Gitu dulu sih menurutku. Kalau lu tuh bilang, oh I love taking care of myself, I love myself because I do a lot of skincare, I eat good, I work out, lari tiap it's a bare minimum. Tapi Oke. kalau lo tuh lupa maafin diri sendiri tuh berat gila loh. Karena aku tuh juga pernah ada di fase aku nggak bisa maafin diriku sendiri gitu karena ada kesalahan-kesalahan berentet lalu zaman gitu ya. lalu gitu kan kayak. Tapi ya itu sudah terjadi di masa lampau. Udah nggak bisa diubah juga. Kalau masih bisa diubah, ubah. Kalau misalnya nggak bisa diubah lagi, minta maaf. Kamu Kayak tadi gitu. nyebutin workout kan? Kamu, aku ngeliat juga rajin ya, kelihatannya workoutnya ya. Ya. Iya. Lumayan atau Lumayan. Tapi lumayan. ada orang yang berlindung mengatasnamakan self love, tapi untuk bermalas-malasan. Maksudnya gini, aku mencintai diriku sendiri sehingga ya ngapain aku mesti makan sehat, ngapain aku Loh. mesti Iya. ya memang diriku seperti ini. Memang ini agak paradoks ya. Iya, agak paradoks. Tapi ada pandangan seperti itu. Loh, ya nggak bisa. Kamu kalau mau sayang sama dirimu sendiri ya perlakukan dirimu itu sebagaimana mestinya. Kalau kamu cuma makan tidur terus ginjalmu rusak, sayang artinya. Ih toksik banget. Justru malah itu Iyalah. malah nggak sehat kan. Iya gitu karena ya. kayak hubungan aku sama badanku itu sama kayak hubungan pacaran kan. Kalau kamu sayang sama aku ya perlakukan aku sebagaimana mestinya kamu sayang sama aku. Jangan mentang-mentang mencintai diri terus makannya sendiri. ngawur, Makannya atau teh terus ngawur. nggak olahraga Bener. gitu. Makan ngawur teh boleh banget. Ya namanya manusia, siapa sih yang nggak mau makan junk food? Junk food teh enak kan? Iya, apalagi minuman-minuman manis ya. Minuman manis Iya. atau alkohol mungkin. Tapi kalau Iya. terus-menerus dilakukan teh badan maneh sakit, kesian. Kayak gitu aku Iya. nggak bisa. Sampai sekarang sih aku belum bisa menerima Pandangan seperti pandangan itu ya. atau argumen mencintai diri sendiri itu memperbolehkan atau memperlakukan badan semau-maumu. Nggak bisa, harus ada aturan. Karena itu malah berlindung ini ya, kayak sebenarnya dia membenci dirinya sendiri tapi Oh, dia iya. mengatasnamakan kayak ini adalah bagian dari self love gitu Oh ya. damn, sangat Mungkin. kontroversial sekali ya Iya. kayak gitu. Aku iya Mungkin sih. ya. Kadang waktu aku dulu masih segede-gede lapangan GBK tuh Mas, aku kan dulu Tapi pernah. memang dulu kamu Aku tuh tinggiku tuh cuma 152 atau 153, beratku 75. Dulu aku juga begitu. Ya orang gua nggak ngerasa jelek, ya ngapain gua kayak Iya. gini? Makan kayak gini apa ini segala caraku segala. mencintai Ini diriku cara sendiri gue gitu. terserah gue. Ini Iya. kan badan gue terserah gue lah. Kalau orang negor tentu saja sakit hati. Cuma ya namanya dulu kan belum segininya informasi tentang badan tuh seperti apa. Jadi ya kayak paling sakit hati doang, nggak diiniin, nggak dilakukan. Tapi ini bukan aku menormalisasikan orang tuh ngomong body shaming ya, bukan Iya. gitu juga maksudku. Iya, Cuma dulu tuh aku tambeng banget, Iya, iya. berlindung di balik kayak I love my body as the way it is. Ya udahlah mau gimana. Kayak gitu dulu. Momennya apa ketika kamu terus jadi kayak wake up gitu terus? Sebenarnya gitu. bertahap Bertahap tapi ya. banget. Pertama kali itu gara-gara apa ya? Before pandemi atau Oh, long before pandemi. Ini sebelum waktu the moment of truth ya. Iya, iya. Itu aku masih kuliah waktu itu. Kayak waktu itu sakit, terus turun agak banyak, terus pas ngaca, "Dih, cakep ya." gitu. Jadi aku mengubah caranya seperti apa. Padahal dulu waktu aku SMA sempat diet juga, tapi dietnya dengan cara yang salah. Sampai aku masuk rumah sakit itu udah dokternya sampai apal nama gue sama keluarga gue gara-gara tiap bulan masuk rumah sakit. Kayak gitu. Jadi dengan kesadaran untuk hidup sehat ya. Jadi terus sadar aja Mas. lewat Iya, apalagi udah kaca itu tadi ya. kayak cakep lagi. Kalau agak tirusan begini cakep ya lumayan nih gitu. Apalagi kalau 10 kilo lagi deh gitu. Oke. Tapi caranya bener ya. Banyak Jangan juga 10 kilo. banyak banget Mas, aku turun berapa puluh kilo ya. Gila dulu tuh perjalanan tapi ups and down.
Oke, ups and down oke. juga gitu. Terakhir ini ya. Apa tuh Mas? Kamu milih siapa? Oh enggak. Rahasia. Langsung ke politik Iya, Mas, ya? langsung ke politik. Nggak, terakhir ini aja. Kamu ada target apa ke depannya? Kamu ingin apa? Mungkin ada project apa? Tapi kalau akun TikTok, ada akun. Iya, akun TikTok. Instagram? Saratobi, R-nya 2. Saratobi, oke. Saratobi underscore NG. Oke. Terus ada project apa? Mau nyanyi atau mau sulap? Oh, mau sulap. Sulap sama judi lah, minimal judi. Apa ya? Boleh diomongin nih? Emang boleh diomongin? Boleh di boleh. sini boleh. Mau bikin buku atau mau Aduh, kok tahu sih? Takut gak jadi, takut ngejinx, aing teh takut ngejinx. Project mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan dan memudahkan tahun depan ada di layar apa ya, layar tancap kayak gitu. Aduh gue susah lagi, gue takut ngejinx. Pokoknya doain aja lah, kita pasti bakal ketemu layar lebar ya kali. Berarti Takut ada salah satu film yang nggak tahu sih, belum nggak tahu Mas, takut ini kayak gue boleh ngomongin ini nggak ya sama ininya. Iya, oke. Tapi sama itu PH mungkin ini ya, apa namanya, kisi-kisi sedikit bocoran itu ya. Sedikit bocoran. Insya Allah kita ketemu di platform yang lebih besar, platform yang lebih pakem visual. gitu. Maksudnya kalau selama ini mungkin cenderung ke audio. Lebih. Masih di ini juga kan, di Hard Rock FM. Masih nggak ya? Loh. Setiap jam 4 sampai jam 8 di sama Marco Randi gitu. Dia juga perjalanan hidupnya iya, makanya nanti kapan gantian dia juga tuh sampai Marco Randi yang sekarang tuh gitu. Luar biasa. Pokoknya Mas aja nih kalau misalnya ngambil narasumber, cari pelawak deh. Pelawak, orang yang suka ngelucu, orang yang kelihatannya tuh kayak fuck it. Itu harusnya mereka jadi pasien tahu. Karena kemungkinan mereka tuh ada ini. Iya, enggak semuanya ya. Enggak semuanya. Tapi kemungkinan iya. Bagian dari escaping. Iya betul. Namanya self destruction joke, itu sering banget kayak gitu-gitu. Orang-orang lucu tuh harus di are you okay gitu. Oke, Saratobi, thank you. Sama-sama Mas Aji. Maaf kalau ada salah kata. Nggak ada. Nyantai aja, nggak apa-apa. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dengan Selaras ini. Semoga obrolanku sama Saratobi bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Amin. Ya Allah, berat banget. Selamat hidup sadar.